Enggak, agungnya Ramadan itu bukan dari bulannya, tapi dari makna yang terkandung pada bulan tersebut. Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin menceritakan kisah muridnya Imam Syafi'i, namanya Imam Ahmad bin Hanbal, pembangun madhab Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal ini Allah anugerahi bisa ngimpi ketemu Allah sampai 100 kali. Ini riwayatnya sahih. Saya tidak panjangkan pada paparan ini biar sayanya tidak melebar kemana-mana. Terkait mimpi ketemu Allah tuh bagaimana? Begitu. Ini nanti pada bagian lain. Ketika udah 100 kali, Imam Ahmad bilang, bila Allah nih di 99, bila Allah anugerahi sekali lagi jadi 100, saya pengen nanya sama Allah. Akhirnya Allah anugerahi sekali lagi jadi 100. Nanya, ya Rabb, ibadah apa yang paling tinggi buat umatnya Nabi Muhammad ini? Dijawab oleh Allah, qiraatul Quran, baca Quran. Baca Quran. Nanya lagi, bifahmin ambi ghairi fahmin, kudu tahu artinya apa kagak? Kata Allah, bifahmin ambi ghairi fahmin, mau tahu mau kagak artinya. Pokoknya baca Quran paling topnya ibadah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan, alladzi anzalal qur'ana alaina fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidil akwan wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil mizan. Wa ba'du fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-shaimin as-shaimat, jamaah salat subuh berjamaah Masjid Jami An-Nur. Mudah-mudahan rangkaian ibadah-ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah, meski banyak kekurangan di sana sini, mudah-mudahan Allah terima daripada ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allah berikan kita ampunan, Allah berikan kita rahmat, Allah berikan kita itqun minan nar, Allah beri kita kehidupan seperti kehidupannya hamba-hambanya yang dianugerahi Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, sering kita mendengar Ramadan itu bulan agung.
Tapi kalau mau jujur, kata Al-Imam Muhammad Mutawalli Asy'arawi, seorang ulama besar, mufassir besar dari Mesir yang makamnya di Dakhaliya, kata beliau, keagungan Ramadan itu bukan daripada judul, tapi dari konten isi yang ada pada bulan suci Ramadan. Bukan dari bungkus, tapi dari kandungan makna yang Allah benamkan di dalam bulan suci Ramadan. Sehingga agungnya Ramadan itu bukan dari bulannya, tapi dari makna yang terkandung pada bulan tersebut. Di antaranya, di bulan itu Allah turunkan kitab suci yang agung. Ini namanya konten isi. Keagungan Ramadan itu karena di Ramadan Allah turunkan kitab yang agung. Karena kitab suci ini agungnya luar biasa, yang mengiringinya menjadi agung. Kedua, karena keagungan ini ada pada Nabi yang agung, yakni Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu makna yang membuat Ramadan itu menjadi agung. Kalaulah tidak ada Nabi Yuna Muhammad, maka tak ada Idul Fitri, tak ada Ramadan yang seperti kita luar biasa agungnya. Ini semua karena Nabi sampaikan tentang agung-agungnya Ramadan. Maka bulan ini menjadi luar biasa nilainya di mata umat manusia, lebih-lebih kita sebagai muslim. Jadi salah satu yang membuat Ramadan agung adalah turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan, yang disebut nuzulul Quran. Cuman Bapak Ibu Saudara, Quran ini turun dua periodik, dua gelombang. Redaksi Al-Quran berbicara turunnya Al-Quran dengan menggunakan dua redaksi. Yang pertama, tidak pakai tasdid zainya. Yang kedua, pakai tasdid huruf zainya. Mana yang enggak pakai tasdid? Syahrul Ramadan alladzi unzila. Zainya enggak ditasdid. Unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Mana yang tidak pakai tasdid? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Mana yang tidak pakai tasdid? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Mana yang pakai tasdid? Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna, pakai tasdid, ala abdina fa'tu bisuratim mim misli. Kenapa Allah bedakan tasdid dan tidak tasdid? Kalau ada tasdid maknanya turun berangsur-angsur. Kalau tidak pakai tasdid maknanya turun sekaligus. Bahasa duren sawitnya gedebluk, turun sekali. Kalau disebut gedebluk itu dari Bismillah, Al-Fatihah, terus Al-Baqarah, terus Ali Imran, terus sampai kulhu, falak, sampai minal jinnati, itu utuh namanya, seluruhnya. Itu tidak pakai tasdid redaksinya. Seperti inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam mulia, Lailatul Qadar. Itu anzalnahu, zainya tidak ditasdid. Maknanya turun sekaligus. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah.
Baitul Izzah itu tempat penyimpanan Al-Quran di langit pertama. Ini turun sekaligus, maknanya kayak seperti yang kita baca tuh dari Fatihah, Al-Baqarah itu sekaligus. Oleh karena Lailatul Qadar ini kita enggak tahu percisnya, maka yang ini tidak perlu diperingati. Karena memperingatinya sulit. Wong kita enggak tahu percisnya Lailatul Qadar itu kapan. Pokoknya 20 ke atas. Di tanggal ganjil. Sedang puasa kita ada yang Selasa, ada yang Rebo. Yang ganjil mana, yang enggak ganjil mana, kan begitu. Jadi bingung, yang ini tidak perlu diperingati. Nuzulul Quran yang sekaligus. Singkatnya yang kedua, turun dari Baitul Izzah kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini turun bergelombang, berperiode, bahasa kitanya dikredit dalam tempo kurang lebih 23 tahun. Ini mah bisa ditanya sama Nabi, kapan Nabi dapetin ayat Quran? Itu gampang tanggalnya, enggak pusing-pusing amat. Maka turunnya Al-Quran kepada Nabi tepat tanggalnya percis dengan tanggal meletusnya Perang Badar, yaitu tanggal 17 bulan Ramadan. Jadi yang tanggal 17 bulan Ramadan itu memperingati turunnya Al-Quran dari langit pertama kepada Nabi. Bukan yang inna anzalnahu fi lailatil qadri. Bukan. Bukan itu. Nah, turun yang pertama kepada Nabi surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini 5 ayat. Ini nih yang diperingati 17 Ramadan tuh. Memperingati 5 ini doang. Ketika itu Nabi umur 40 tahun. Dapetin Iqra. Disitulah Nabi menjadi Rasul. Tabligh. Kudu disampaikan. Ini 5 nih. Habis ini lama nggak turun. Turun surat Mudassir. Utus saya terus saja. Ada kasus turun ayat. Ada perempuan nanya, kami ini tiap bulan men. Bagaimana tuh men tuh? Turun ayat, yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzam fa'tazilun nisaa fil mahid, dan seterusnya. Entar ada kasus lagi. Begitu. Orang hartanya banyak, bagaimana cara mengelolanya, menginfakannya? Yas'alunaka madza yunfiqun, dan seterusnya. Sampai menjelang wafat turun surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Waktu haji wada. Tuh turun, udah turun nih semua. Nabi bilangin, yang ini posisinya di sini, habis ini, habis ini ayat ini, surat ini, balik seperti di gelombang pertama. Jadi balik dari bismillah sampai minal jinnati wan nas. Tuh turun tuh Nabi umur 40, wafat umur 63. Maka kurang lebih 63 dikurangi 40, 23 tahun. Tapi percisnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Percisnya tuh dari mulai Iqra sampai al-yauma akmaltu lakum tuh 22 tahun,
2 bulan 22 hari. Selesai itu Quran turun. Nah, yang menarik saudara, yang turun ini ayat pertamanya Iqra. Iqra itu maknanya bacalah. Jadi kita orang dididik oleh Allah lewat turunnya Al-Quran pertama ini. Muslim itu kudu rajin baca. Rajin baca. Iqra. Bukan rajin share. Itu mah share aja. Share. Jadi orang ketakutan. Dia baca kagak itu corona. Di share mulu. Jadi takut. Jadi yang penting rajin baca. Iqra. Bacalah. Yang menjadi objeknya nggak ada saudara. Bacalah. Loh, kalau bahasa kita, apa yang kudu dibaca? Ini yang menarik, saudara. Iqra, bacalah. Apa yang kudu dibaca? Kata ulama, enggak banyak. 2 yang kudu dibaca. Yang pertama, ayat-ayat Al-Qur'aniyah. Yang kedua, ayat-ayat kauniyah. Yang kudu dibaca adalah Al-Quran. Yang kedua, apa yang kita temuin di jagat raya ini. Kudu kita baca. Jangan enggak baca. Makanya Quran ini dicontoh oleh orang orientalis. Orientalis itu orang barat memasuki dunia Islam bukan untuk membedah keluhuran Islam, tapi untuk merusak Islam. Namanya orientalis. Di Indonesia belum ada kampus yang jurusannya orientalisme. Kalau di dunia-dunia luar, di Mesir, di Saudi ada namanya al-istisyraq wal mustasyriqun. Jurusan kuliahnya adalah bagaimana cara orang barat membaca Islam untuk menjatuhkan Islam. Ada juga yang jujur, ada juga yang tidak jujur. Begitu. Nah, yang pertama Quran, ayat-ayat Qur'aniyah. Maka Quran ini sama orang barat diganti. Jadi karena nggak bisa Quran, bisanya koma tuh susah. Dalam masa koma tuh nggak ada, koma atas. Maka menjadi Koran. Jadi lu jangan baca Ini yang dibaca ini nih koran. Pos kota, nah ini dia. Tuh baca tuh. Begitu. Jadi koran. Padahal itu diambil dari bahasa mulia Quran. Supaya kita baca itu. Itu orang barat. Karena Quran ini dibaca, saudara, maka kita orang disuruh baca. Ada hadis menarik di dalam Sunanut Tirmidzi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Ini hadis Bapak Ibu Saudara amat sangat menarik. Indah, enak di kuping. Kata Nabi, ayo baca Quran. Enggak disuruh ngapal. Ama Nabi, suruh baca. Baca aja. Kalau kita enggak bisa baca, lihat dulu. Lihatnya doang ganjaran. Lihatnya. Kita enggak bisa baca, lihat.
Teman saya itu sampai diambil menantu. Gara-gara waktu lihat Quran dia nangis. Nangis. Oh. Ini paham. Cocok diambil mantu. Ambil mantu. Pas suruh baca. Kenapa ente nangis? Orang bisa baca. Dipikir paham. Ini gimana bacanya ini? Itu begitu saudara. Baca aja Quran. Baca. Lihatnya doang ganjaran. Lihat Quran. Ini lihat doang. Yang lihatnya doang ganjaran itu satu Ka'bah. Kita lihat doang nih Ka'bah. Ganjarannya gede banget. Gede banget. Lihat doang tuh. Lihat aja. Makanya kalau bengong-bengong ke Mekah tuh. Ada teman-teman tuh saya bawa. Kalau udah lama saya ingat anak-anak. Ya, dah sini. Duduk lihat Ka'bah. Hilang lagi. Asik dia. Karena lihatnya ganjaran. Dua, orang tua. Kita lihat orang tua kita doang tuh. Ya Allah ganjaran gede. Lihat doang. Nggak usah pakai nenteng-nenteng. Lihat doang tuh sama ayah kita, sama ibu kita. Ganjaran lihat doang. Memandangnya doang. Gede ganjarannya. Mandang doang. Walaupun kita datang nenteng pakai bohong, walaupun bohong masih dapat ganjaran. Bawa kaleng kongguan isinya rangginang. Bohong nggak? Iya, ganjaran. Kaleng kongguan isinya akar kelapa. Enggak apa-apa. Lihat tuh ganjaran. Cuman nih 2 tahun kagak boleh lihat orang tua. Coba lihat orang tua nggak boleh. Pengen lihat orang tua doang, nggak boleh, nggak usah. Anda ketemu sama orang tua Anda, jangan pulang kampung, nggak usah. Begitu. Nggak boleh. Pengen lihat orang tua, nggak usah. Begitu. Moga tahun depan udah bisa. Ya Allah, mau sampai kapan kita lihat orang tua aja nggak boleh? Memandang gede ganjaran. Mandang doang tuh. Apalagi lah kalau kita berbagi sama orang tua. Lihat doang. Gede ganjarannya. Beneran. Lihat ulama, ganjaran gede. Mandangnya doang. Lihat Al-Quran, itu gede ganjaran. Lihat doang tuh Al-Quran. Mohon maaf kita nggak baca, nggak apa-apa. Lihat doang, kebe. Itu ganjaran. Kalau kita mau nyari ganjaran besar. Nabi nyuruhnya iqra'u, baca aja. Enggak nyuruh ngapal, enggak. Ini yang menariknya. Enggak. Ikhfadhu Al-Quran. Ayo pada ngapal Quran. Enggak, Nabi. Baca. Berkat baca jadi hafal. Baca aja. Baca. Contoh duit. Karena sering kita baca tuh duit tuh. Ini yang gambar ini 2.000 nih. Yang gambar ini 5.000. Ini 10.000 nih. Pernah ngapal begitu enggak? Pernah ngapal enggak? Hah? Enggak. Tapi hafal enggak? Iya. Kayak begitu. Tuh berkat wiridan sholat tuh. Astagfirullahaladzim. Baca. Astagfirullahaladzim. La ilallah la syarikalah. Itu singkongkong. Kong baca nih. Gua kagak sekolah madrasah. Kalau zaman dulu enggak sekolah agama. Gua enggak sekolah agama. Gua orang bisa baca. Tapi dibaca sama anaknya. La ilallah. Itu mau gue juga hafal. Betul nggak? Karena itu wiridan kencang tuh begitu nolongin. Jadi kita bisa. Maka wiridan sholat tuh jangan nggak kencang. Kencang aja. Begitu. Kencang. Ono di Mekah nggak kencang. Orang mau tawaf lain. Kan orang mau keliling Ka'bah lah. Kita mau keliling mana?
Begitu kenceng kita baca tuh, kenceng. Jangan nggak kenceng. Wirid Nabi sholat rame-rame, kenceng. Itu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari dulu. Ibnu Abbas sholatnya di barisan ke-100, bocah, sahabat-sahabat tua di depan, kedengeran, nggak ada speaker waktu itu. Saya tahu kalau Nabi itu salam, kalau udah Allah mantas salam. Lah di barisan 100 kedengeran, nabinya pelan apa kenceng? Lah kenceng. Jadi jangan pelan. Justru kalau pelan bahaya. Teman saya, nih saya sebut aja, Ciputat kecamatannya. Saya nggak sebut daerahnya, kan tadi takut kenal doang. Itu dia habis haji, dia diem aja, habis haji nih, di masjid, mulutnya qomat kamit. Gitu, tangannya dangat. Dicolek sama temennya. Bang baca apa? Tumben lu pas haji begini. Sebetulnya gua nih ora bisa apa yang mau dibaca. Cuman kalau gua pulang, baru pulang haji, malu amat. Tuh, gara-gara masjidnya pelan bacanya. Coba kalau kenceng, ngerti gitu. Ngerti, subhanallah, 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 ngerti. Kalau kenceng, jadilah kita apal gara-gara dibaca. Sering-sering, jadi nyangkut juga. Karena sering, kayak ini corona ini. Kita gimana orang nggak down, udah kita dituduh kena reaktif, suruh isolasi, TV-nya itu mulu yang kita nonton, ditengok nggak boleh, nontonnya itu, apa nggak tambah menurun orang, bener nggak? Itu kan begitu. Ini mulu yang dicuci otaknya, yang didongengin tuh mestinya, alhamdulillah di rumah sakit ini yang sembuh ada 100, yang kayak begitu tuh, jadi orang semangat, oh iya sembuh. Tuh yang kena mulu yang didongengin, hari ini dianu 100, waduh. Waduh mulu kita. Jadi yang enak-enak yang diceritain, yang enak. Jadi enak di kuping juga. Jangan yang kayak begitu-begitu, namanya tidak mendidik. Iqra'u al-Quran, ayo pada baca Quran. Jadi fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, karena Quran bakal datang hari kiamat jadi pembela yang baca. Jadi waktu kita mau dihukum sama Allah, kata Quran jangan. Dia baca sebabnya. Kita nggak usah banyak-banyak, sehari seain. Seain aja. Jam berapa? Udah sempetnya kita aja. Subuh kayaknya gua mau sempetnya sebelum ke pasar. Ya udah subuh. Saya mau maghrib, yang penting seain. Seain aja, nggak usah banyak-banyak. Tapi tiap hari. Ini waktu kita mulai seain tuh, kita minta Allah ya Rabb, jangan wafatkan kami sebelum khatam Al-Quran. Begitu mintanya. Nih rahasia umur panjang. Begitu. Baca. Cuma nanti waktu sudah di surat An-Nas, jangan berhenti di An-Nas, ajaran nabinya. Jadi minal jinnati wan nas, jangan sodaqallah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sabiladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, sampai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, baru sodaqallahul azim, baru doa khatam Quran. Begitu caranya. Itu yang Nabi ajari. Jangan mencintai nas atau khatim, jangan, salah. Jadi berhentinya tuh kalau selesai di surat Al-Baqarah 6 tuh. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, shadaqallahu azim, baru doa khatam Quran. Di situ kita minta lagi, ya Allah jangan wafatkan kami sebelum khatam Al-Quran. Begitu lagi.
Nggak mati-mati gitu. Enggak. Nanti kalau waktunya bakalan mati, waktu ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika muflihun, lupa tuh. Minta apa? Jangan wafatkan kami sebelum Quran hatam. Lupa tuh doa itu tuh. Mati di airnya. Tuh begitu. Ini caranya. Tapi kalau minal jinnati wan nas sadaqallahul azim, istirahat. Udah istirahat dulu, udah seminggu. Airnya nambah lagi seminggu lagi dah. Airnya kagak baca-baca. Gitu. Ada nggak yang model kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Itu begitu, saudara. Baca. Ini Quran dibaca, tapi saya tak tahu artinya. Enggak apa-apa. Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin menceritakan kisah muridnya Imam Syafi'i. Namanya Imam Ahmad bin Hanbal, pembangun madhab Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal ini Allah anugerahi bisa ngimpi ketemu Allah sampai 100 kali. Ini riwayatnya sahih. Saya tidak panjangkan pada paparan ini biar sayanya tidak melebar kemana-mana. Terkait mimpi ketemu Allah tuh bagaimana. Begitu. Ini nanti pada bagian lain. Ketika udah 100 kali, Imam Ahmad bilang, bila Allah nih di 99, bila Allah anugerahi sekali lagi jadi 100, saya pengen nanya sama Allah. Akhirnya Allah anugerahi sekali lagi jadi 100. Nanya, ya Rabb, ibadah apa yang paling tinggi buat umatnya Nabi Muhammad ini? Dijawab oleh Allah, qiraatul Quran, baca Quran. Baca Quran. Nanya lagi, bifahmin ambi ghairi fahmin, kudu tahu artinya apa kagak? Kata Allah, bifahmin ambi ghairi fahmin. Mau tahu, mau kagak artinya. Pokoknya baca Quran paling topnya ibadah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar kita tak tahu artinya tak mengapa. Baca aja Quran sehari insya sa'ain aja. Sa'ain. Itu biar kita di antara khasiatnya kita enggak pikun. Tahu pikun enggak? Suka lupa. Begitu. Suka lupa. Udah makan ngakunya belum. Gitu. Pikun. Kadang belum bayar utang ngakunya udah bayar. Pikun dia. Dan biar tulang kita nggak keropos, namanya pengapuran. Iya, jadi nggak perlu minum anlin, baca Quran aja sehari sa'ain, insya Allah. Tapi saya belum lancar, nggak apa-apa, baca aja, masih belepotan nggak apa-apa. Daripada teman kita yang katanya lancar, nyalain mulu, orang pernah baca. Beneran. Udah baca aja. Enggak apa-apa. Biarin. Nanti Allah bakal benerin lidah kita. Kayak kita belajar sepeda jatuh-jatuh biasa. Entar bisa menjaga keseimbangan. Baca aja. Enggak apa-apa. Begitu kata bininya, belepotan amat bacanya bang. Enggak apa-apa, benerin dong. Begitu. Tuh kayak begitu. Quran tuh penting untuk dibaca.